Saya di batas neraka kayak gitu. Iya, ngerti. Kita tuh condong ya kalau ada orang bikin dosa dan yang kita nggak mungkin lakuin, kita tuh kayaknya akan menghakimi. Rasanya udah. Jaggers, kembali lagi di Jagain TV. Nah, ini sekarang style gue agak beda nih. Karena hari ini ya, gue mau ngebahas satu topik yang lagi panas banget nih. Yang lagi diperbincangkan sama orang banyak. Yaitu pemerkosaan di pesantren yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Nah, sekarang ini gue udah bersama narasumber gue, kebetulan abang gue sendiri, karena dia dulunya santri, dia dulunya santri dan makanya pas banget kalau gue nanya sama dia nih. Namanya Bang Kevin. Assalamualaikum. Banyak kan tuh. Nah, Bang Kevin. Gimana Bang Farhan? Kebetulan kan lu nyantri, tapi pengen tahu nih pasti Jaggers nih. Lu dulu nyantri berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun. Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah. Daerah mana itu? Depok. Nama pesantrennya Pesantren Al-Hamidiyah. Kenapa waktu itu kok lo pengen nyantri sih? Gue tuh sebagaimana yang lo tahu, bokap kita itu, bokap kita. Dari kecil gue tuh kayak udah dibilangin, Kevin nanti SMP-nya pesantren ya, SMP pesantrennya. Jadi ketika teman-teman gue udah punya pilihan SMP 216, SMP 1, gue kayak nggak ada. Gue nggak tahu harus kemana, tempat gue adalah pesantren gitu. Gitu dulu, gue tuh mikirnya. Ya. Dari kecil udah dikasih tahu kayak gitu, jadi ya udah gue mau pesantren dan nggak pertentangan kayak lo waktu itu. Nah, ini setelah dari pesantren sekarang kegiatan lo apa nih, Bang? Pertama setelah keluar pesantren SMA dulu dong. SMA terus. Oh iya, SMP doang waktu itu ya? SMP doang, SMP ke SMA, kemudian kuliah, gagal. Kerja sama bokap, kerja sama papa kan. Kerja, habis itu nikah, sekarang kuliah sambil kerja. Ngajar ya? Ngajar kan? Nah, kerjaan gue ngajar sekarang kan. Tadinya kan gue tour leader umroh ya teman-teman. Tour leader haji umroh. Sekarang karena umroh sedang berhenti, maka ngajar privat untuk anak-anak, lansia, dan mualaf. Gitu, untuk mualaf, privat. Kalau misalnya mau tahu, langsung lihat di bawah sini. Iya, @abusofia_. Nah, sekarang gue pengen tarik nih, Bang Kevin. Dari yang tadi kita omongin, sekarang kasusnya nih. Tahu kan yang ini, yang apa namanya, kasus pemerkosaan Heri Wirawan itu? Tahu. Pertanyaan yang paling besar, tanda tanya besar banget nih. Kok bisa? Padahal pesantren itu adalah pusat pendidikan agama gitu. Kok bisa sampai kayak gitu? Kalau jawabannya kok bisa, dimanapun bisa sebenarnya. Sebagaimana lo juga tahu, pernah ada orang berzina di depan Ka'bah. Isaf dan Nailah. Dikutuk jadi batu. Betul. Kok bisa? Bisa. Namanya syahwat. Dan kalau kita lihat kesehariannya si Pak Heri tadi, Iya, Heri Wirawan ini, foto dekat sama cewek-cewek nempel-nempel. Kenapa bisa? Ya karena terbiasa nempel-nempelan sehari-harian. Biasa kayaknya, udah nggak apa-apa, ini murid saya. Makanya kalau pesantren yang benar itu biasanya tidak berdekatan antara ustadz dengan santriwatinya. Meskipun ini udah saya anggap anak sendiri, tapi nggak boleh. Iya, gitu. Padahal kan kalau di pesantren itu setahu gua kan emang dipisah banget tuh, Iya, benar-benar. Ustazah ngurus yang perempuan, ustadz ngurus yang cowok gitu. Nah, ini karena ada kasus gini, jujur gue jadi penasaran. Walaupun gue tahu lu dulu pesantren, cuma kan gue nggak pernah nanya-nanya dulu lo kayak gimana di situ kan. Kita kan kurang akrab. Nah, itu kehidupan di pesantren tuh kayak gimana sebenarnya? Kehidupan di pesantren menarik teman-teman semua. Jadi kehidupan di pesantren ini sebenarnya short story-nya aja membuat diri jadi mandiri lah. Itu kan nantinya kan gitu. Tapi keseharian bangun subuh tentu ya, kalau ada program tahajud ya ada yang tahajud, ada yang enggak. Tapi minimal bangun subuh, digebrak-gebrak segala macam. Kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir bareng-bareng, belajar pagi-pagi, sarapan ke dapur tempat makan, mandi persiapan buat sekolah. Nah, pesantren gue tuh ada sekolahnya. Ada pesantren yang memang cuma ngaji doang.
Gue nggak tahu pesantrennya si Pak Heri itu seperti apa ya. Tapi kalau gue ada sekolahnya, ada kurikulum nasionalnya gitu. Jadi sekolah sampai jam 2, setelah itu istirahat sebentar, tidur siang, nggak tidur siang sih, istirahat lah sampai asar. Asar ngaji, habis asar olahraga. Habis maghrib baru masuk pengajian lagi sampai malam. Udah terus begitu daily. Nah, ini kan gue sih baca-baca gitu. Ternyata si Harry-nya ini dia tuh punya akses gitu. Punya kunci dia punya kunci kamar asrama-asrama ini. Emang boleh kayak gitu? Maksudnya itu kan private dong, walaupun sebenarnya dia tuh mungkin pengurus pesantren atau misalnya dia emang guru di situ, ustadz di situ. Sebenarnya ke perempuan. Akses ke asrama perempuan. Iya. Jangan dong harusnya. Harusnya jangan. Dulu di pesantren itu ada area haram laki-laki, area haram perempuan. Oh gitu. Ada tulisannya gitu, ada area haram laki. Dan kalau lagi liburan, kalau semua udah pulang, jadi itu ada namanya kayak ISPA, kayak OSIS gitu lah teman-teman, kayak OSIS ya. Kalau ISPA atau takmir masjid lah gitu. Jadi ada takmir, ada ISPA. Intinya ada sebagian siswa yang pas anak-anak santri udah pada pulang Ramadan menjelang Lebaran, ISPA-nya atau si takmir masjid ini nggak pulang untuk ngurusin pesantren dulu nih sementara. H-2 baru balik. Apaan tuh fungsinya, ngapain deh? Dia ngurusin pesantren lah untuk intinya kayak OSIS gitu loh, ngerti nggak sih, sesi repot ngerti, semuanya kayak gitu. Ketika udah nggak ada orang santri santri di pesantren, dia main-main untuk foto-foto di area haram laki-laki kayak gitu. Tapi nggak saya masuk asrama. Gua belum pernah sama sekali masuk asrama perempuan pesantren gua, belum pernah sama sekali. Tapi foto-foto di situ pernah. Gitu kayak foto-foto kayak saya di batas neraka kayak gitu. Iya, ngerti. Gitu doang paling. Berarti walaupun sebenarnya ustadz pun sebenarnya nggak bisa ya? Harusnya. Gue nggak tahu nih umur berapa sih yang diperkosa nih? Itu sekitar umur SMA ya? SMA apa SMP? SMA udah gede ya. SMP? Iya, SMP, sekitar Gila SMP. Sih. Pasti ada kayak udah nih kamu udah anggap saya udah anggap kamu anak gitu-gitu. Iya. Anggapan itu kan loh yang bahaya. Kan itu dari sekarang yang kemarin kita tahunya 12 orang kan. Ternyata sekarang banyak lagi yang lebih ngaku. Banyak orang ngaku, 21 orang ternyata. 21 orang, dan itu dijanjiin kayak misalnya udah ntar kamu saya biayain ininya pesantrennya gitu-gitu. Habis itu kayak dia sendiri doang kan? Itu kan pesantren pasti nggak dia sendiri doang kan? Pasti ada tim yang lain nih. Nah itu belum kebongkar itu. Nah Bang Kevin, ini kan orang nih makin banyak, makin luas nih berita ya kan? Nah orang-orang makin banyak lah di TikTok, di Instagram, di semua platform gitu. Ini orang harus diapain nih? Dan akhirnya sampailah di mana orang-orang ini setuju untuk ngebiri nih orang nih. Menurut Bang Kevin gimana tuh? Iya, kalau dikebiri tentu kita serahkan, ada nggak tuh hukum kebiri di negara kita? Gitu dulu. Kalau ada dan hakim mutusin, silahkan. Kita serahkan. Kita jangan pernah menjadi hakim buat orang lain. Kita tahu itu bejat banget, kita tahu itu parah banget, kita tahu itu dosa banget, gitu ya. Jijik lah, menjijikan, dan kita tuh condong ya kalau ada orang bikin dosa dan yang kita nggak mungkin lakuin, kita tuh kayaknya akan menghakimi, rasanya udah. Kenapa bisa ada maling dibakar? Karena begitu. Kalau nih salah, kalau kata gue nukil sedikit kata Panji Pragiwaksono, bukan berarti ketika kita benar, terus kita bisa bebas berbuat apa aja sama orang kan, gitu. Jadi kalau itu serahkan kepada Tuhan. Tentu itu kita pungkiri, kita kutuk lah perbuatan kayak gitu kan. Kita juga khawatir, anak-anak gue juga perempuan kan, apalagi gitu. Jadi, tapi kalau sampai kita yang memutuskan masyarakat misalnya kebiri, tuntut kebiri gitu misalnya, ya ini sebenarnya bukan hak kita gitu. Tapi serahkan kepada pengadilan atau hakim yang lebih berhak. Seperti itu sih mungkin. Nah, ini kan yang tadi Bang Kevin bilang gitu. Mungkin ini anak-anak yang udah dianggap anak sendiri sama si ustadznya gitu. Dan juga gue pengen tahu gitu, emang di pesantren ini ustadz ini segala macam itu tuh bener-bener didewakan banget ya? Hah? Iya nggak sih? 19 nggak? Ya, cocok. Kalau tergantung pesantren ya. Kalau teman-teman semua milih pesantren yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu insya Allah nggak akan seperti itu. Karena kita punya kaidah dari Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Jadi nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau apakah ustadz seperti itu di pesantren? Jawabannya memang santri itu dididik adalah adabnya dulu sama gurunya.
Gitu. Kalau kita pergi mungkin sedikit ke daerah-daerah Jawa Timur dan sebagainya, mungkin kita akan temukan beberapa santri yang kalau ada kayak itu nunduk, benar-benar nunduk jalannya gitu. Yang mereka anggap itu adab. Sampai segitunya ya? Iya. Nah, itu adab. Sebenarnya memang ada perkataan ulama al-adabul fawqal ilmu. Adab itu di atas ilmu dan itu betul. Tapi yang salah paham adalah ini adab kultur. Yang dituntut dalam agama adab syar'i, bukan adab kultur. Lo ngerti nggak maksud gua? Yang dituntut kita beradab itulah adab kepada Allah. Iya. Itu yang pertama dulu, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah, adab kepada Rasulullah, tidak membuat bid'ah segala macam, itu adab kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau adab kepada orang ini lihat keadaan seperti apa. Gitu. Tapi kalau sampai adatnya di sini, ya, ini tadi adab sekarang adat ya. Adatnya di sini kalau sama orang tua harus sujud. Kita lihat agama gunanya untuk memfilter itu, untuk menyaring adat-adat yang tidak sejalan. Kalau suruh sujud, oh nggak boleh sama agama. Mau itu dikatakan adat sudah turun temurun, oh maaf nggak bisa. Gitu. Kembali ke agama. Harusnya begitu. Cuman kita temukan beberapa pesantren memang kadang-kadang mengenyampingkan sebagian ajaran agama demi menjaga adat istiadat yang telah ada di situ. Kadang itu yang disayangkan gitu. Pada kasus di pesantren gue dulu memang seperti itu juga. Ada yang mengatakan kalau jalan habis salaman sama kiai itu, misalnya nih kayak kiai lagi duduk nih, kita kasih minum. Yeah. Lo kasih datang nih kasih minum sini. Jangan pas lo balik ke sana jangan nunggungin kiai, nggak boleh. Harus mundur. Mundur gitu. Harus mundur. Jadi lo harus latihan sama undur-undur. Harus latihan. jadi kayak harus latihan begitu. Nah, itu kadang-kadang diberlakukan sama orang-orang jemaah umroh ketika tawaf. Jadi setelah tawaf, kadang-kadang dia udah mau tahu ke tempat sa'i gitu ya. Iya, atau dia mau tawaf wada misalnya selesai, mau perpisahan, mau balik ke hotel, dia nggak boleh munggungin Ka'bah, katanya nggak sopan. Itu kan adat ya. Adat Islam nggak pernah mengajarkan, nggak pernah ada tolak ukur sopan nggak sopannya, munggungin atau nggak munggungin, kan itu bukan itu adabnya, gitu loh. Jadi harus belajar mana adab, mana adat, mana adab syar'i, mana adab kultur, ini harus jelas, gitu. Kultur kita nggak dituntut, selama itu nggak melanggar syariat nggak masalah. Apa namanya kalau di pesantren itu, ya kan mungkin gimana ya? Ini kan nggak kayak sekolah umum kan, yang kelasnya cowok-cowok gitu kan, kelas cowok-cowok, yang cewek kelasnya cewek-cewek gitu. Tapi kan namanya remaja, ya kan? Lu pasti ngerasain yang remaja. Kita tahu kan rasanya kayak gejolak seksual tuh ada pasti. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana menahan itu sebenarnya? Ini kita ngomong antara santri dulu lah. Antara santri gitu. Walaupun nggak harus berhubungan seksual, tapi kan ya ada rasanya kayak pengen berduaan nih, kita pacaran nih kemana gitu. Itu kan hasrat ini juga sebenarnya. Wajar dong remaja kayak gitu. Nggak tahu. Wajar ini tergantung nih. Oke, gue gitu. Lu liatin gue aja gitu. Sebenarnya gini, hasrat itu ada betul. Tapi kalau diwajarin, jadi merebak. Wajar dong namanya perempuan. Sebenarnya tuh penganggapan terhadap gimana ya? Mewajari sesuatu yang tidak wajar, akhirnya menjadi sebuah penyakit yang melebar kemana-mana. Contoh misalnya kayak dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu kita flashback sedikit, kalau ada orang berduaan di pos kamling atau di ini, wow diarak segala macam. Kalau sekarang udahlah biar aja urusan gue juga gitu. Lama-lama mulai pewajaran satu. Contoh misalnya yang lebih simpel lagi, di Lombok dulu dikenal dengan kota santri. Oke, di Lombok dulu. Sekarang Lombok sama Bali bedanya apa? Mirip. Hah? Tipis ya. Buka semua kan? Iya, udah buka tipis, semua kan apa? Iya. Normalisasi. Pewajaran, udahlah nggak apa-apa. Dari 1, 2 jadi 4 terus gitu terus berkembang biak. Kayak gitu. Jadi untuk masalah itu sebenarnya yang paling penting bagi remaja adalah pengalihan. Gitu, disibukkan dia dengan hal-hal yang memang dia minati, dia sukai kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu kalau mau lo nanya cara ya, gitu. Tapi apakah tetap ada hasrat itu, dorongan ingin kenal lawan jenis? Sangat. Itu makanya di pesantren dijaga betul batasannya dan dididik, diajarin gimana caranya untuk mengalihkan perasaan itu sampai nanti kita siap nikah. Gitu. Cuman beberapa pesantren memang, kalau pesantren dulu melarang pacaran ya. Cuman untuk terbukanya pintu suka-sukaan itu masih banyak. Surat-suratan. Itu lu juga surat-suratan kayaknya. Iya, surat-suratan. Tapi gue nggak bilang itu benar. Bahwa untuk menjalin itu segala macam itu tuh perbuatan yang salah, tapi dorongan itu kuat sekali untuk ada gitu. Gitu. Jadi kalau ustadz tuh tinggal di pesantren nggak sih sebenarnya? Ada yang iya, ada yang dekat-dekat situ. Jadi ada yang dalam komplek, ada yang di luar komplek. Kan bisa gitu mungkin, gua nggak tahu ya. Yang si Heri Wirawan ini apa dia tinggal di situ apa gimana gitu.
Itu memang kelainan aja lah. Bukan. Itu emang kelainan. Dia ngelihat anak SMP nafsu tuh udah aneh sebenarnya. Iya. Ngelihat anak SMP jilbab gitu, mungkin ya kayaknya tuh ada hasrat yang ngelihat cewek-cewek polos Oh iya. gitu, dan dia jadi Om Bram, ngerti nggak lo maksud gue? Oh iya. Yang sini Om Bram bantuin gitu. Ngajar banget ya. Kayak gitu. Jadi tuh ada kecenderungan. Jadi kalau ketertarikan kayaknya enggak. Memang dia ya suka aja gambaran cewek-cewek polos yang nggak tahu apa-apa. Dia dibujuk-bujuk sampai mau. Dia mau orang tuh patuh sama dia. Ayo dong lakuin lagi, ayo dong lakuin lagi. Iya. Kepatuhan itu membuat desire. Ngerti nggak lo bahasa Inggris gue? Jago nih gue bahasa Inggris. Ngerti. Oh jadi sana jadi Kayak gitu. Jadi kepatuhan itu kayaknya yang dikejar menurut gue ya. Gitu. Kalau menurut Bang Kevin nih, sebenarnya pesantren itu masih relate nggak sih buat zaman sekarang? Masih relate nggak? Lagi kayak gini juga, maksudnya kayak udah kelihatan dibongkar ternyata pesantren tuh begini, aduh bahaya lah. Tapi sebenarnya coba Bang Kevin kasih tau lah ke Sobat Jagris itu sebenarnya masih relate nggak sih? Jagas. Jadi apakah pesantren masih relate dengan anak muda sekarang? Bukan relate lagi, sangat dibutuhkan. Kehidupan yang terpola, yang stabil oleh remaja sekarang. Kenapa Bang Kevin bilang sangat dibutuhkan? Untuk sekarang ini, perhatian anak muda untuk bisa fokus itu sangat sulit. Dulu orang tua kita kalau baca koran, lama ngebaliknya kan, jegrekannya susah. Lama-lama pindah ke TV. TV kalau mau gantiin maju dulu. Cetek. Sekarang ada remote. Sekarang bukan remote lagi, scroll. Perhatian itu susah untuk stay. Teman-teman semua. Nah, kalau perhatian susah untuk stay, dia susah buat belajar, sulit untuk belajar, nggak fokus. Nah, dengan adanya pesantren, pola kehidupan yang teratur melatih dia untuk bisa fokus dan belajar dengan tenang. Jadi HP dibatasi semuanya. Dibiasakan lah gitu. Didisiplinkan gitu loh. Sebagaimana orang yang mau jadi tentara atau kepolisian, misalnya polisi gitu, didisiplinkan dulu. Ini namanya orang mau dibentuk ya, pasti kan ada pembentukan gitu loh. Ada gimana sih maksud gue bahasanya? Kalau orang mau jadi berhasil dan sukses itu ada tahapan yang harus dilalui gitu, dan itu diantaranya adalah dengan pesantren sih menurut gue kayak gitu. Lo termasuk yang sukses ya? Hah? Nah, apa-apa. Lo kira-kira berhasil nggak pesantren di hidup Bang Kevin nih sebenarnya nih? Dari pesantren gue ya, gue nggak bilang semua ilmu kepake sih. Mungkin karena gue juga udah banyak bercanda kayaknya gimana gitu. Kalau sekarang yang berhasil di diri gue, ada beberapa poin. Pertama, masalah makhorijul huruf. Gue pede banget kemana-mana baca Quran, baca Al-Fatihah minimal, at least. Yang lo sampai sekarang juga belum lancar. Itu gue pede banget. Ya, kemudian kemampuan public speaking. Itu dilatih tiap minggu loh. Oh, di situ. Dari teman-teman semua kalau mau latihan public speaking, itu caranya adalah harus melatih, ambil banyak jam terbang kan gitu. Ambil kesempatan kamu kapanpun bicara di depan orang. Dan gue tiap minggu, tiap Sabtu ada acara muhadharah namanya. Kayak ada yang jadi MC, ada yang ceramah, dan itu kemampuan gue berasa sampai sekarang. Gitu. Yang ketiga masalah disiplin, waktu, manajemen waktu. Itu gue berasa banget sampai sekarang, itu didikan pesantren buat gue. Mungkin teman-teman gue yang lain ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, itu mungkin mereka merasakan lebih manisnya buah di pesantren. Tapi yang nggak jadi apa-apa ada juga gitu. Jadi jangan menggantungkan kalau pesantren pasti berhasil, atau sebaliknya kalau pesantren pasti nggak berhasil, nggak juga. Ya, dimanapun. Santrinya juga lah. Dimanapun. Ya. Berarti menurut Bang Kevin, maksudnya gimana ya? Pesantren relate. Bukan. Iya, jadi pesantren ini masih aman lah ya buat, maksudnya bukan masih aman. Lu menyarankan gak sih sebenarnya orang pesantren itu? Sangat. Buat para orang tua baru yang punya anak perempuan terutama ya, dan Bang Kevin juga, sebelum memilih pesantren untuk anaknya, dilihat bagaimana pelajarannya apa aja segala macam. Dah, untuk memfilter ini kan orang tuanya harus ngaji juga. Oh iya. Gimana orang tua bisa menjadi filter bagi anaknya sementara dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kitabnya mana yang benar mana yang salah gitu. Nah ini orang tua harus belajar, PR-nya di sini dulu. Banyak orang tua minta, ya Allah berikan anak yang soleh, dianya nggak belajar supaya jadi soleh. Nah, itu permintaan yang nggak masuk akal gitu loh. Ya. Nah jadi seperti itu yang pertama. Jadi dia harus jadi filter bagi anak-anaknya. Yang kedua, dilihat kalau ustadznya bisa main ke santriwati segala macam, dekat-dekat, nggak usah. Jangan.
Ya. Berarti agak menyimpang lah ya. Iya, membolehkan salaman begini sama kiainya, kena tangan begitu segala macam. Udahlah saya nggak nafsu, patung nggak nafsu. Gitu. Cium tangan begini segala macam nggak boleh. Jadi kita sangat butuh, tapi juga butuh filter. Jadi tadi ya dilihat materi pelajarannya apa aja dan dilihat kebiasaan sehari-harinya apa. Kalau bisa yang perempuan, yang anak-anaknya juga perempuan semua, mungkin kiainya lah laki-laki. Mudirnya di situ, tapi nggak ada akses kemana-mana, nggak bersentuhan, jaga jarak, pakai hijab, semuanya gitu. Intinya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini buat dari Bang Kevin nih. Biar nggak terulang lagi kayak gini. Solusinya apa sih sebenarnya biar Ustadz pesantren gitu yang bener-bener digugu dan ditiru gitu loh. Biar nggak sampai kejadian kayak gini lagi. Solusinya apa sih Bang Kevin? Iya. Sebenarnya solusinya udah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi udah mengatakan ya ada larangan untuk ikhtilat ya. Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan ya. Kayak kita lihat fotonya si Harry tadi ya. Iya. Harry itu dekat-dekat itu udah pelanggaran ya. Udah pelanggaran. Yang kedua, jangan bersentuhan dengan non mahram. Bersentuhan lawan jenis dengan non mahram jangan. Itu sebenarnya solusi paling dasar. Gue pernah lihat ada guru di satu sekolahan. Muridnya jilbab nih. Gue lagi ngobrol sama dia, lagi nungguin jam kelas gitu, jam pergantian. Terus dia salaman sama muridnya, kena dong. Iya, kena. Ini sekolah berlandaskan agama Islam ya. Oke. Gue ngajar agama Islam di situ, cium tangan. Dia bukan ngajar agama Islam, cium tangan udah. Terus sambil ngobrol, ini nggak lepas nih. Tangannya nggak lepas? Nggak, bapak. Gitu. Bapak. Gue ngeliat, abis dia salaman dia mau sama gue gini. Karena ada dia dong. Kalau nggak ada, enggak. Terus gue gini. Terus udah yang satu salaman lagi, ada 2 orang salaman lagi. Terus tangannya tuh ke punggung-punggung. Oh, aduh. Kayak gitu. The hell, man. Itu memang sentuhan itu nggak bisa dibilang nggak berpengaruh. Kenapa kulit ini sama kulit ini beda? Itu ada alasannya Allah ciptakan. Gitu loh. Dan perempuan tuh punya kekuatan di sini. Oh, iya, bener. Istri Nabi namanya ada Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Itu usianya 5 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Dia dinikahi sama Nabi setelah Khadijah. Sebelum Aisyah nih. Iya. Nabi menikahi Aisyah. Nabi takut nggak adil. Nabi mau ceraiin Saudah. Apa yang Saudah lakuin? Genggam tangan Rasulullah SAW. Genggam erat, tatap mata Nabi, mohon jangan diceraikan. Ini tuh punya kekuatan khusus bagi perempuan. Gitu. Makanya gue juga ngajarin kelas belajar ngomong ya, public speaking. Jadi gimana caranya anak perempuan bisa merayu ayahnya itu dengan sentuhan tangan. Itu bisa meruntuhkan prinsip laki-laki. Sentuhan tangan perempuan itu yang di bagian dalam ininya ya, kayak gitu. Makanya kayak gitu. Makanya hindari itu. Gitu. Jangan ada ngeredet-ngeredetnya gitu. Jadi itulah solusinya. Mungkin itu yang dasar yang bisa gue kasih sih kayak gitu. Oke deh, kalau begitu penutup nih. Pesan-pesan buat Jaggers ya enggak, yang kira-kira anaknya atau keluarganya mau masuk pesantren. Ya. Apa pesannya gitu? Oke, Jaggers, buat keluarga-keluarga yang mau masuk anak pesantren, Bang Kevin sangat sarankan teman-teman semua harus cari referensi pesantren yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu yang pertama, ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian yang kedua, jauh dari ikhtilat campur baur laki-laki perempuan. Dan kita lihat bagaimana ustadz-ustadznya memperlakukan santriwati-santriwatinya. Apakah bermudah-mudahan, rangkul-rangkulan. Kalau disebut itu udah jauhin aja. Kayak gitu. Ya, ini udah blacklist gitu. Seperti itu sih mungkin. Jadi untuk seperti itu, si ayah dan ibunya juga harus sambil belajar dari sekarang. Sekarang udah banyak media-media belajar yang gratis. Teman-teman tinggal buka channel-channel ustadz kita ya. Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Taufik Riza Basalama, dan itu semuanya insya Allah guru-guru yang amanah. Jadi jangan takut ya untuk ke pesantrennya. Jangan takut ke pesantren. Seperti Anda jangan takut vaksin. Oke, kalau gitu Jaggers, mungkin cukup sekian dan kita tadi udah banyak ya ngomongin masalah pesantren. Dan untuk Sobat Jaggers di rumah, semoga ini ada manfaatnya buat kita juga, ya kan? Terima kasih sekali lagi buat Bang Kevin. Ngobrol-ngobrol sama kita. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel Jagain TV. Subscribe ya, biar gue bisa bangun pesantren yang bener.
Oke? Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.